Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal-soal CPNS, bab permutasi dan kombinasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Sederhananya seperti ini, permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi maksudnya urutan A dan B itu sangat diperhatikan, sehingga urutan A dan B itu tidak akan sama dengan urutan BA. Kalau yang ini A-nya di depan, yang ini B-nya yang di depan. Sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Artinya AB itu akan sama dengan BA. A dan B itu akan sama dengan B dan A. Nah, untuk rumus permutasi itu seperti ini, P permutasi R dari N, itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Sedangkan untuk kombinasi itu rumusnya sama seperti permutasi, hanya saja nanti di penyebutnya dikali dengan R faktorial lagi. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang faktorial terlebih dahulu. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan 4 kali 3 faktorial. Ini juga bisa berarti 5 kali 4 faktorial. Atau 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah dalam membedakan permutasi dan kombinasi, kita coba lihat perbedaan dari dua kasus di sini. Yang pertama, itu dari 5 orang akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, berapa banyaknya cara untuk memilih siswa tersebut? Nah, untuk kasus yang pertama, itu terdapat 5 orang, kemudian akan dipilih 3 orang untuk lomba fisika, kimia, dan biologi. Taruhlah misalnya ada A, B, C, D, dan E. Ada 5 siswa ini. Kemudian terpilihnya A, B, C, A di fisika, B di kimia, dan biologi itu ada C misalnya, itu akan berbeda ketika si B-nya yang ada di fisika, A-nya di kimia, biologinya C, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut memperhatikan urutan. Berarti untuk kasus seperti ini kita akan menggunakan rumus permutasi. Permutasi yang diambil adalah 3 orang dari 5 orang yang tersedia. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. 2 faktorialnya dicoret, tinggal 5 kali 4 kali 3. Sama dengan 60 cara. Nah, untuk kasus yang kedua, dari 5 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi tim debat. Misal yang terpilih adalah A, B, C, A, B, dan C. Kalaupun urutannya menjadi B, A, dan C, ini akan sama. Satu tim itu terdiri dari A, B, C. Mau B, A, C, mau C, A, B, dan seterusnya itu sama. Artinya sama, yaitu yang terpilih adalah orang A, orang B, dan orang C. Kita selesaikan menggunakan kombinasi. Berarti kombinasinya 3, 5. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali R-nya lagi, 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5, 4, 3 faktorial. Dibagi, ini saya sampai 3 aja biar nanti bisa dicoret dengan yang bawah. 2 faktorial, 3 faktorial. Coret-coret, tinggal 5 kali 4 per 2 faktorial itu 2 kali 1. 4-nya dicoret, tinggal 2. Sama dengan 10 cara. Nah, untuk soal-soal permutasi dan kombinasi itu sangat banyak sekali tipe-tipe soalnya. Kita akan coba bahas soal nomor 1.
Dari 7 calon siswa berprestasi akan dipilih 3 siswa untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara memilih ketiga siswa tersebut jika tidak boleh ada siswa yang merangkap jabatan. Nah, di sini sudah diplot masing-masing nih, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ketika si A, B, C ini ditukar, B-nya yang jadi ketua, A-nya yang jadi sekretaris, itu akan berbeda makna ya. Berarti ini menggunakan permutasi. Permutasi 3, 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita coret 4 faktorialnya sama dengan 210 cara. Berarti yang D. Nah, soal seperti ini sebenarnya juga bisa dikerjakan menggunakan cara lain. Seperti ini. Ini adalah ketua, ini sekretaris, yang ini bendahara. Maka banyaknya cara untuk menyusun jabatan tersebut adalah, nah sekarang kita isi dulu yang di sini. Ini adalah pemilihan ketua dari 7 orang calon ini, maka ada 7 cara untuk memilih ketua. Kemudian kalau 1 orang sudah menjadi ketua, maka sisa 6 orang. Nah, 6 orang itu yang akan kita pilih menjadi sekretaris, berarti 6. Kemudian kalau sudah ada ketua dan sekretaris, maka dari 7 orang itu tinggal 5 orang yang akan kita pilih menjadi bendahara. Nah, maka banyaknya cara adalah 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Soal selanjutnya, jika terdapat 5 orang yang akan menempati 5 kursi berjajar, maka banyaknya cara mereka duduk adalah, nah, cara duduk, kemudian jabatan, mengikuti lomba yang masing-masing bidangnya itu berbeda. Nah, itu menggunakan permutasi. Permutasi 5 dari 5 ya. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu adalah 1. Maka ini menjadi 5 faktorial per 1 atau 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120 cara. Nah, dengan cara yang kedua itu juga bisa ada 5 kursi. Kita bikin dulu kursinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 kursi ini ada 5 orang yang akan duduk. Berarti kursi yang pertama itu ada 5 orang. Kemudian kursi kedua, karena yang satu sudah duduk di kursi pertama, berarti tinggal 4 orang. Kemudian kursi berikutnya tinggal 3 orang yang ingin duduk. Kursi berikutnya tinggal 2, kursi berikutnya tersisa 1 orang. Maka hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120 cara. Soal selanjutnya, 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan akan duduk berjajar. Banyaknya cara mereka duduk jika yang perempuan harus duduk berdampingan. Nah, ini adalah tipe soal permutasi yang sudah divariasikan. Jadi ada 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Oke, berarti jumlahnya ada 7 orang. Akan duduk berjajar. Berarti kursinya tentunya ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kursi. Kemudian di sini ada syarat bahwa yang perempuan itu duduknya harus berdampingan. Berarti ini anggaplah 1 orang karena dia tidak bisa dipisahkan, harus bersama-sama terus. Maka banyaknya cara adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung 1 orang nih yang perempuan. Berarti ada 5 faktorial cara dikali dengan yang tadi kita anggap 1 yang perempuan tadi yang harus berdampingan. Itu ada 3 orang berarti 3 faktorial cara. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2
kali 1 dikali 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 720. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya. 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyaknya susunan yang dapat terjadi adalah berapa cara? Jadi ada 3 pasang. Ini pasangan yang pertama, kemudian pasangan yang kedua, pasangan yang ketiga. Oke, ada 3 pasang. Tapi ini suami istri harus duduk berdampingan. Ini juga harus berdampingan. Maka banyaknya cara yang harus duduk berdampingan itu silahkan dianggap 1 orang dulu. Berarti ada 3 orang. 3 orang berarti 3 faktorial caranya. Nah, setiap yang kita anggap 1 orang, ini harus kita jabarkan. Ini ada berapa cara duduk? 2 cara atau 2 faktorial. Yang ini karena ada 2 orang, berarti 2 faktorial lagi. Kemudian yang ini juga 2 faktorial lagi. Sama dengan 3 kali 2, kemudian kali 1, kemudian 2 faktorialnya. 2 kalikan 1, 2 faktorial lagi, 2 kali 1 lagi, terakhir 2 faktorial, 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 8, 48 cara. Nah, bagaimana cara menyusun jika ada unsur yang sama? Maka rumusnya adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial. Biar nggak bingung, kita langsung ke contohnya aja. Banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari kata lulus. Nah, sebelumnya kalau hurufnya itu, misal hurufnya C, P, N, S, maka berapa banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf C, P, N, dan S? Maka banyaknya cara adalah 4 faktorial aja. Karena ada 4 huruf, berarti banyaknya cara 4 faktorial. Karena hurufnya juga berbeda-beda, C, P, N, S. Nah, bagaimana jika katanya adalah lulus, L-U, L-U-S? Ada yang sama nih. L-nya itu ada 2, U-nya ada 2 juga, S-nya ada 1. Ada yang sama, maka tidak bisa langsung 5 faktorial, tidak bisa. Tapi harus kita bagi dengan yang sama tadi. 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial, atau nggak perlu ditulis, 1 faktorial itu tidak perlu ditulis. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1. 2 satunya kita coret, kemudian 2-nya kita coret dengan 4, sehingga hasilnya adalah 30. Nah, itu perbedaan penyusunan huruf jika tidak ada huruf yang sama dan jika ada huruf yang sama. Nah, bentuk permutasi selanjutnya adalah permutasi siklis. Apa itu siklis? Siklis itu adalah melingkar atau lingkaran. Rumusnya adalah n-1 faktorial. Contohnya seperti ini yang sering muncul. Dalam suatu rapat yang diikuti oleh 6 orang peserta akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Ingat, sebuah meja bundar. Banyak susunan yang dapat terjadi adalah, jadi ilustrasinya seperti ini ya, ada meja bundar, terus ada 6 orang yang mau duduk. Nah, berapa cara mereka ini duduk pada meja bundar? Kalau melingkar seperti ini, maka kita menggunakan permutasi siklis, yang rumusnya adalah n-1. N-nya berapa? N-nya itu adalah banyaknya orang, 6. Berarti karena 6 orang, berarti banyaknya cara itu adalah 6 dikurang 1 faktorial, selalu dikurang 1, sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 120. Nah, kita ke variasi permutasi siklis. Ayah, ibu, dan 3 orang anaknya akan makan malam bersama dan menempati kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Teman-teman ingat kalau meja bundar berarti kita menggunakan permutasi siklis. Banyak susunan yang dapat terjadi jika ayah dan ibu harus berdampingan adalah, kalau kita gambar akan seperti ini. Ini meja bundar, ini ayah, ini ibu. Ada 3 orang anak, 1, 2, 3. Nah, syaratnya ayah dan ibu itu harus
berdampingan, berarti yang harus berdampingan kita anggap satu orang terlebih dahulu. Berarti ada berapa orang yang kita hitung di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ini yang kita anggap 1. Berarti permutasinya karena melingkar kan n-1 faktorial. Nah, karena ada 4 orang yang kita hitung, maka n-nya 4. 4 min 1 faktorial. Ini belum selesai karena tadi yang kita anggap 1 itu harus kita uraikan. Ada berapa orang yang kita anggap 1? Ada 2 orang. Berarti dikali 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Hasilnya adalah 6 kali 2. 12 cara. Jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke kombinasi. Nah, tadi teman-teman sudah belajar bagaimana bedanya antara permutasi dan kombinasi. Nah, contoh yang sangat umum dan yang sering sekali keluar adalah jabat tangan. Jabat tangan itu terjadi antara 2 orang. Orang pertama, orang kedua. Nih, misal orang pertama dan orang kedua atau orang kedua ke orang pertama, ini sama ya, sama-sama 2 orang ini yang jabat tangan. Maka urutannya tidak diperhatikan. Itulah kenapa jabat tangan itu menggunakan kombinasi. Nah, di soal yang ini terdapat 12 orang yang jabat tangan. Berarti kombinasi ada 12 orang, jabat tangan itu antara 2 orang kalau berjabat tangan. Berarti di sini 2. Sama dengan kita masukkan ke rumus, berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurang 2 faktorial dikali R-nya 2 faktorial. Sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurang 2, 10 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 12 kali 11 kali 10, sebenarnya bisa kali 9, 8, dan seterusnya. Tapi karena yang bawah ada 10 faktorial, ini saya cukupkan di 10 faktorial. Per 10 faktorial kali 2 faktorial. 10-nya dicoret, tinggal 12 kali 11 per 2 kali 1, 2 faktorialnya. Kita coret 6, sehingga hasilnya adalah 66 cara. Selanjutnya, dari 6 ahli kimia dan 5 ahli biologi akan dipilih 7 anggota untuk sebuah penelitian dengan 4 diantaranya harus ada ahli kimia. Berarti ada 6 kimia dan ada 5 biologi. Berarti jumlahnya ada 11 orang. Oke, totalnya ada 11 orang. Dari 11 orang ini akan dipilih 7 orang untuk sebuah penelitian. Dengan 4 diantaranya harus ada ahli kimia. Berarti harus ada 4 ahli kimia dan sisanya ada berapa? Ada 3 ahli biologi. Karena tadi yang diambil 7, jadi kalau 4-nya kimia, otomatis yang 3-nya adalah biologi. Berarti banyaknya cara, 4 orang itu si A, B, C, D itu akan sama dengan D, C, A, B misal. Jadi ini tidak memperhatikan urutan ya, pakainya kombinasi. Kombinasi kimia. Kimia ada 6, kita ambil 4. Dan dikali 3 biologi. 3 biologi. Biologinya ada 5 orang. Yang kimia dulu kita hitung, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Teman-teman harus ingat rumus kombinasi. Dikali yang biologi 5 faktorial, 5 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 4,
2 faktorial 4 faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Coret 4-nya, coret 6 dengan 2-nya. 2 faktorial itu tetap 2 ya, jadi 3. Kemudian yang biologi, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. 3-nya dicoret, 4-nya dicoret dengan 2, sehingga hasilnya adalah 3 kali 5, 15 dikali 5 kali 2, 10. Sehingga hasilnya 150 cara. Yang C. Nah, soal yang terakhir ini sering sekali muncul juga untuk variasi soal kombinasi. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 8 dari soal yang disediakan. Jadi ada 10 soal yang disediakan, disuruh memilih 8 saja. Tetapi syaratnya nomor 1 sampai dengan 4 itu wajib. Oke, banyaknya pilihan yang dapat diambil adalah kita harus memilih 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Katakanlah itu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian nomor 1 sampai 4 itu wajib. Berarti kita harus mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Yang bisa kita pilih adalah nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 6 pilihan lagi, 6 soal pilihan lagi. Dan yang harus kita kerjakan itu tinggal 4 lagi. Berarti kombinasi 4 dari 6. Sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. 4-nya coret, 2-nya coret dengan 6, sisa 3. Berarti ada 15 cara. Jawabannya yang D. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.